Hai everyone, I'm Muhammad Iqbal dan hari ini kita akan membahas mengenai bencana lingkungan hidup global yang sangat mengkhawatirkan, yaitu adalah Global Coral Bleaching yang terjadi sepanjang tahun 2023 hingga 2025. Fenomena ini bukan cuma sekedar karang yang berubah warna menjadi putih, tetapi ini adalah sinyal bagi iklim kita yang sangat tidak baik-baik saja. Dan tentu saja, hal ini bukan hanya berdampak pada lingkungan kita, tetapi mempunyai implikasi hukum yang tertentu. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Oke, pertama-tama, apa sih sebenarnya coral bleaching itu? Coral bleaching adalah kondisi ketika terumbu karang kehilangan warnanya dan berubah menjadi warna putih dikarenakan beberapa hal. Yang paling utama dikarenakan kenaikan suhu laut. Alga mikroskopik yang berada pada terumbu karang meninggalkan isi dari terumbu karang tersebut dikarenakan kenaikan suhu. Dan itu membuat mereka kehilangan energi. Pada akhirnya, mereka semua akan mati jika situasi nggak membaik. Selama tahun 2023 sampai 2025, lebih dari 80% terumbu karang di dunia di lebih dari 80 negara terdampak fenomena ini. Artinya, seluruh garis pantai tropis yang ada di dunia termasuk Indonesia, Australia, dan Karibia, semuanya mengalami kerusakan ekosistem laut yang sangat serius. Nah, dari sudut pandang hukum lingkungan, masalah ini bisa dianalisis melalui 3 jalur. Yang pertama administratif, perdata, dan juga pidana. Secara administratif, banyak negara belum maksimal dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kawasan perairan dan pelindungan terumbu karang. Izin kawasan konservasi kadang hanya sebatas kertas tanpa adanya realisasi. Secara perdata, masyarakat atau komunitas pesisir yang terdampak secara ekonomi seperti nelayan dan pelaku wisata bahari sebenarnya mengajukan gugatan ganti rugi. Lalu, dari sisi pidana, ini agak sulit karena kita harus membuktikan bahwa ada tindakan manusia tertentu yang menjadi penyebab langsung bleaching. Padahal banyak faktor global yang terlibat seperti emisi karbon dari seluruh dunia. Solusi hukum dapat ditempuh lewat 2 jalur, litigasi dan non-litigasi. Secara litigasi, bisa kita lakukan gugatan class action atau citizen lawsuit terhadap pemerintah atau perusahaan yang terbukti merusak ekosistem pesisir. Sementara itu, pendekatan non-litigasi bisa berupa restorasi lingkungan seperti program nursery karang, edukasi masyarakat, kampanye pengurangan emisi karbon, sampai kolaborasi antar negara. Intinya, 2 pendekatan ini sebaiknya berjalan beriringan. Satu menuntut pertanggungjawaban dan satunya lagi ke pemulihan. Lalu, bagaimanakah peran masyarakat? Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, Nomor 23 Tahun 1997, dan juga Nomor 32 Tahun 2009, semuanya menegaskan bahwa masyarakat punya hak dan tanggung jawab aktif dalam pengelolaan lingkungan. Contohnya, komunitas pesisir dapat menjadi pelapor terhadap kerusakan karang dan ikut menjaga kawasan konservasi. Pengelolaan lingkungan hidup hanya akan menjadi wacana dari atas tanpa adanya dampak yang nyata di lapangan. Nah, sekarang kita kaitkan nih dengan asas-asas hukum lingkungan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pada kasus coral bleaching ini, ini menyangkut asas tanggung jawab negara karena negara wajib menjaga kelestarian alam. Juga ada asas keberlanjutan karena terumbu karang punya peran penting dalam menjaga ekosistem laut dan juga ketahanan pangan masyarakat. Kita juga melihat asas partisipasif karena masyarakat harus dilibatkan, asas keadilan dan akuntabilitas karena pihak yang merusak harus bertanggung jawab, dan pastinya asas polluter pays, yang berarti siapa yang menghasilkan energi besar harus ikut menanggung biaya kerusakan lingkungan global. Dan terakhir, semua ini sejalan dengan tujuan hukum lingkungan hidup dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 untuk melindungi hak setiap warga negara untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat, menjamin keberlangsungan ekosistem, dan juga memastikan keadilan antar generasi. Pada kasus coral bleaching ini adalah peringatan bagi kita bahwa kita semua tidak bisa hanya mengandalkan satu negara ataupun ilmuwan. Semua pihak yang terlibat, pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan juga generasi muda seperti kita harus ikut ambil bagian dalam penyelamatan bumi. So, itu tadi penjelasan mengenai coral bleaching global dan tantangan hukumnya. Semoga bisa membuka mata kita dan pikiran kita semua bahwa lingkungan bukan hanya tanggung jawab satu orang, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dan sebelum aku pamit,
Ingat satu hal, bumi ini bukan warisan dari leluhur kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Apa yang kita rusak hari ini akan ditagih oleh masa depan. Jadi, mari jaga alam seperti kita menjaga orang yang kita sayangi. Saya Muhammad Iqbal, terima kasih sudah menyaksikan. And ingat, jadi keren itu bukan soal penampilan, tetapi juga peduli pada bumi kita. See you on the next video.